Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Fatahil Alim Alladhi arsyadana min istafa min ibadihi litta'allumi wa ta'lim wa ja'alna al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa minal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita bersama kitab Al-Jawahir Al-Lughawiyah. Di bab yang berikutnya qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wal munfid darain amin. Al-hadits as-sadis asyar an-nahyu 'anil ghadab. Hadis yang ke-6 larangan marah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Hadis ini jadi judulnya kan larangan tentang marah. Nah, bagaimana marah itu? Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana ngaran sidin ini Abdurrahman bin Sakhr. Nah, dan ada juga pernah sudah kita bahas sidin ini jadi dikiau Abu Hurairah bah kucing karena sidin pernah manda kucing di tangan baju, mungkin ganal tangan bajunya. Nabi melihat lalu Nabi kam abah kucing Abu Hurairah. Hirrun itu kan kucing, hirrah itu kucing. Anna rajulan, jadi ada seorang laki-laki. Nah, ini tidak disebutkan namanya siapa. Cuma ada riwayat membedakan kemungkinan Abu Darda. Ada yang membedakan kemungkinan Sufyan bin Abdullah. Ada yang membedakan Abdullah bin Umar dan yang lain. Banyak riwayat-riwayatnya kemungkinannya. Tapi yang jelas di sini bukan laki-lakinya, tapi perintahnya ini apa? Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya as-sa'il amma yati ta'addada. Yang betakon ini dasar kada seikong orangnya. Ada juga itu. Nah, lalu laki-laki ini qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, berilah wasiat aku. Padahal pangulun Nabi. Cuma kan wasiat ini bukan sekadar nasihat, tapi papadah yang terpakai gasan kehidupan dan papadah yang setumat aja. Kada yang untuk hari itu aja, kada, tapi yang kau jadi prinsip. Nah itu. Makanya di sini sebutkan ausin itu adalah dallani ala ma yanfa'uni dinan wa dunya. Tunjukkan saya sesuatu hal yang bermanfaat baik dari sisi agama maupun dunia. Yang wa yuqarribuni ilallahi azza wajalla, yang mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud aus ini. Kemudian dia kan wasiati aku. Nah, tapi maksudnya itu tadi sesuatu yang bisa jadi prinsip lah dalam kehidupan. Lalu jar Nabi singkatnya padat la taghdab. La taghdab. Annal murada la taf'alis sabab al-muqtadiyati lil ghadab wal asbab allati tanfihi. Nah, maksud la taghdab itu, maksud jangan marah itu adalah jangan melakukan sesuatu hal yang akan menyebabkan timbulnya marah, tetapi lakukanlah hal-hal yang menghilangkan, menahan marah. Apa? Kal hilmi. Hilmi ini apa pengarangnya? Kamu biasa dulu diartikan lambat marah bang. Cuma hal hilmi ini bisa kita artikan orangnya santai aja, kada panggapan. Nah, itu bisa. Wa husnil khuluq, akhlaknya baik. Akhlak baik ini apa pengarangnya nih? Kada langsung naik pitam dalam hal-hal yang masih 50-50. Wal haya, malu, wa tawadhu, kafil aza, menahan
Al-adza itu gangguan siksaan. Maksudnya kayak ini nah. Tahu sarik itu kaina bisa terpukul, tahu sarik itu bisa menampar. Nah, jadi kafil adza itu menahan diri dari melakukan gangguan tadi. Wal afi memaafkan. Memaafkan. Penangkal marah juga nih. Mun ada orang melakukan hal apakah itu melecehkan, meremehkan, menghina, al-afu memaafkan dah kada sarik. Wa basyasyatil wajhi, dan basyasyah itu wajah manis. Latak untuk. Nah, bisa juga maksudnya annal murad adalah ta'mal bi muqtadal ghadab idza hasala min irtikabi ma yatarattabu alaihi min al-intiqam bal jahada nafsahu ala tarki tanfidhihi bi an taqdima ghaidahu bil hilmi wal khaufi minallahi ta'ala. Bisa juga maksudnya adalah jangan melakukan hal-hal yang akan memancing kemarahan. Nah, tapi berusaha diri itu berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan kemarahan itu muncul. Contoh, amun orang ketujuh klub bola misalnya, ketujuh klub bola, ketujuh klub bola barang aja apakah? Nah itu, bila klub bolanya bila klub bolanya disambati sariknya, nah berarti amun tetamu orang yang potongan hendak menyambati klubnya berjauh, nah kayak itu maksud latak untuk itu contoh aja bang. Karena mungkin hal-hal yang bisa membuat marah ini macam-macam bagi orang gitu. Ada yang karena suku, ada karena yang kebiasaan, ada karena kampung, nah macam-macam. Maka menghindari atau bilanya itu juga kadang menghindari, tahan diri. Atau ingat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bilanya sarik karena terpukul orang jadi kasus. Apalagi orang tersebut memiliki jabatan publik, orang tersebut termasuk orang-orang yang harusnya memiliki kontrol marah yang lebih baik. Bayangkanlah petugas pelayanan di kantor pemerintah, penyarikan orangnya, warganya yang urusan, bina cerewet bener, tampar sidin. Nah, yang bermasalah siapa? Yang bermasalah individu, instansi. Apalagi wah ini, mana-mana dah. Nah itu. Atau di sisi lain, bila nyesarik ketampar orang, ini zalim. Namun orang zalim ini mendoakan apapun kabul. Hari jadi sarik. Nah itu tipsnya dari Imam Jardani. Faraddada, maka si laki-laki tadi kan Nabi bilang Nabi ausini, lalu Nabi la taghdab. Faraddada miraran. Qarrara rajulu talabul wasiyah miraran. Jadi si laki-laki tadi sekalinya minta nasihat lagi. Mungkin lah nih rasa apakah itu waktu Nabi madahi la taghdab. Bertakun ulang. Nabi ausini la taghdab di Nabi. Ya ausini la taghdab. Nah, miraran itu beberapa kali. Karena si laki-laki ini harapannya mendapatkan nasihat yang ablaghu minhu anfa, yang lebih berkesan. Kayak apabila kamu sedang diskusi sendirian, kata-kata yang kamu ini jadi quotes, kata-kata mutiara, mungkin itu tapi Nabi malah memberikan nasihat atau wasiat ausini dan Nabi la taghdab. Ada riwayat yang lain menyebutkan si laki-laki ini minta wasiat itu sampai 3 kali, atau Nabi menjawab sampai 3 kali. Ausini la taghdab, ausini la taghdab, ausini la taghdab 3 kali. Ini aneh juga bang, bertakon lah. Maksudnya sampai 2 kali Nabi menjawab itu kayaknya dah. Ini sampai 3 kali.
Nah berarti ada tuh sesuatu kenapa jadi Nabi memberi kayak itu. Wa fi takriri hadil wasiyah, pengulangan wasiat ini diulangkan kata job tanbihun lisaili ala idhamiha wa umumi naf'iha. Ini adalah pengingat bagi yang bertanya tentang pentingnya jangan marah, lawan betapa manfaatnya tidak marah secara umum, rumus di dunia ataupun di akhirat. Lima fiha min jalbil masalih, karena itu akan mendatangkan maslahat kebaikan, wadar ilmu fasid, edapnya menjauhkan keburukan. Ini contoh lah sebenarnya. Ulun pernah tuh hadir di ya. Oh iya, ada habisnya penjelasannya lah. Habisnya ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Ini penjelasan secara umum jadi dulu. La taghdab, jangan marah. Nah, la taghdab, jangan marah dulu. Nah, jadi ada kejadian ma waqa'a lil Abbas radhiyallahu taala anhu min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam alimni du'aan ad'u bihi ya Rasulullah. Jadi ada kisah ini riwayat Abbas pada lawan Nabi, tolong mau Nabi lajari ulun doa gitu. Nang kawa ulun pakai geus doa, ujar Nabi, salillaha al-afiyah. Mintalah keafiatan kepada Allah. Lalu paman Nabi Abbas ini menakoni beberapa kali. Lalu jawaban Nabi, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Fa innaka in idza uqtital afiyah fid dunya wal akhirah uqtita kulla khairin. Nah, ini maksudnya ini Nabi mau ulangi juga mau madahi. Kalau itu kan Nabi ausini, ya Nabi la taghdab, ausini la taghdab, ausini la taghdab. Nah, ada juga hadis lain yang model kayak itu juga. Jar Abbas kan alimni doa, pelajari mohon doa engkau ulun baca. Jar Nabi, mintalah afiat kepada Allah. Hah? Nabi ulun berdoa minta apa? Mintalah afiat ke Nabi. Sampai berapa kali? Nah, sampai dijelaskan Nabi tadi yang bilanya ikam minta afiat kepada Allah Ta'ala, itu ikam adalah dapat afiat di dunia lawan akhirat, maka pada akhirnya ikam diberikan afiat dunia akhirat dan diberikan semua kebaikan. Itu. Lalu di riwayat lain lah. Qala rajulun ya Rasulullah alimni amalan yudkhiluni al-jannah. Berilah ulun tips, pelajari ulun tips supaya masuk surga. Amalan apa? Nabi la taghdab, jangan marah. Lalu mengulangi lagi fa'ada alaihi al-qaul faqala la taghdab, jangan marah. Tsumma qala lahu istaghfirillah ta'ala qabla salatil asri 70 marratan yukaffiru anka dzunubaka 70 am. Riwayat lain ini agak beda, Bang. Nabi berilah ulun amalan yang maulah masuk surga. Tujuan Nabi kan jangan marah. Katakan pulang, Nabi apa amalannya? Jangan marah. Sampai Nabi menjawab ulang, ya Nabi istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah sebelum sembahyang asar. Mintalah ampun kepada Allah sebelum sembahyang asar 70 kali. Mintalah ampun kepada Allah sebelum sembahyang asar 70 kali. Apa? Yukaffiru anka dzunubaka, maka Allah mengampuni dosamu 70 aman, 70 tahun. 70 tahun banyak lah itu, ya banyak, lawas lah. Fa in lam ta'ti ala dzunubi 70 aman qala yaghfir li ummika qala ma laha dzalik qala li abika qala ma lahu dzalik qala li ikhwanika qala na'am. Kan dosa diampuni 70 tahun. Lalu jar yang si betakon ini tadi apa ya, bilanya ada sampai 70 tahun menggawi dosa Bang, apa kata? Ya, dan Nabi apa ya, manfaatnya itu gesan mamikam.
bilanya mama aman dia bang kada sampai itu umur dosa kada sampai itu gasan apa hikam bilanya abah bang aman-aman aja nah kada ada juga ya gasan di sana Nabi. Artinya membaca istighfar 70 kali sebelum sembahyang asar itu memiliki keutamaan. Riwayat lain, anna rajulan qala, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fa ma ashadda min kulli syai' ghadabullah." Apa yang paling berbahaya, paling menakutkan? Ya Nabi, ghadabullah, Allah marah. Fa ma yunji min ghadabillah, apa yang membuat kita selamat daripada kemarahan Allah? Qala la taghdab, jangan marah. Nah, misalnya bila hendak selamat dari kemarahan Allah, kada disariki Allah, maka la taghdab ya Nabi, jangan marah, jangan tarik. Itu caranya halnya. Wal ghadabu fi haqqillahi ta'ala iradatul intiqam wa amma fi haqqil adamiyyin huwa thawranu damil qalb wa ghilyanihi inna tawajjuh makruh ila syakhs wa qila taghayyurun yattabi'u ghilyanu damil qalb iradatul intiqam. Nah, walahu dawa'un mani'un wa dawa'un rafi'. Fal mani' kan yatadzakkara ma tartabahu min mafasid wa ma ja'a fi fadlil hilm wa qadhil ghaith. Wal rafi' kama yatadzakkara dzalik wa yantaqil min mawdihi wa yasta'idzu billahi minasyaitan wa yaghtasil aw yatawadda. Jadi kayak ini apa ngarannya nih? Marah itu ada dua solusinya. Marah itu ada dua solusinya. Satu, solusi mencegah yang tadi kita bahas. Mencegah tadi hilim, lambat marah, bahitu pulang kaum, amunnya sarik, kayaknya kayak ini, amun kusarik laut itu kayaknya ngalih ini. Nah itu ngarannya mana pencegah, mencegah itu. Bila nak sarik bawa toko ada jadi sarik, nah modal itu mana lah. Lalu yang kedua rafi'. Nah, ini tadi yang ditakunakan. Rafi' itu menghilangkan marah. Sudah sarik. Udah dipadahi 10 kali. Ada paham-paham gua. Bila sudah sarik bang kayak apa? Nah, warafi' kayaknya tadzakkar dzalik wa yantaqilu min mawadhihi. Jadi bilanya sudah sarik, tadi pencegah sarik, ini sudah sarik, kada sempat dicegah. Sarik dah itu. Lalu kayak apa? Yantaqilu min mawadhihi, berpindah dari tempatnya. Jadi misalnya sariknya di sini, pindah ke sini. Berpindah dari tempat, jangan begadang situ aja. Apalagi wa yasta'idza billahi minasyaitonir, berkata auzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi bilanya pas sarik, kalau membaca auzubillahi minasyaitonir rajim, itu penangkalnya sebetulnya. Sarik. Makanya Ustaz baca auzubillah. Kain aja dulu. Dasar anak sarik sama lihatnya kata Odi. Wadai itu. Nah, itulah membaca ta'awudz, auzubillahi minasyaitonir rajim. Apalagi wa yamtasil, mandi kali. Udah sarik mandi kan. Apalagi ya tawaddu atau berwudu sarik. Nah, bawa wudu, nah kayak itu mengurangi. Wa in ghadiba wa huwa qa'imun jalasa au ittaja'a. Nah, bilanya sariknya kondisinya lagi berdiri, bawa duduk atau berabah. Kayaknya bagus nih dipraktikkan. Coba lagi sarik, suruh berabah. Paling enggak kayak sebenarnya apa ngarannya nih? Karena kau meluapkan kemarahan, berabah aja. Berarti lah sebujurannya adalah
amun kakanakan halus tuh nah sarek biasanya berapa? Salahnya berdiri sariknya. Lalu berapa? Berarti kada laos lagi ampe ke sariknya. Sarik sambil menangis misalnya berdiri. Amunnya berganti berapa? Bisa ampe tuh sariknya. Wa aqwal asya fi man'ihi wa raf'ihi at-tauhidul haqiqi. Nah, dan yang paling kuat sebujurannya menangkal marah tadi adalah rasa tauhid yang sebenarnya, iman yang bujur-bujur. Wa huwa i'tiqad annahu la fa'ila haqiqatun fil wujudi illallah wa annal khalqa alatun wa wasaid. Nah, ini cara paling paripurna untuk mencegah marah, untuk mampihi sarik. Apa gerang? Nah, ini bahwasanya apapun yang terjadi itu atas kuasa, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bila nyata kayak itu kepikirakan, ini dasar level luar biasa nih. Kada jadi sarik nyata. Contoh makadaran solusihan pang tegepak sepion pacah, maka hanya nukar nang asli nang dulu patah. Nah, hanya nukar sepion bener ya, sepion ya paling 100-200 ribu lah nang asli. Tang pacah. Hendak sarik. Ingat akan orang teranjah tadi itu pasti takdir Allah SWT. Allah sudah namator jadi teranjah. Bila ingat itu, mungkinlah sarik lawan orang meranjah, kada mungkin lagi. Karena ingat ini Allah dan namator. Jadi bilanya sarik lawan orang tadi kayak sarik lawan Allah Taala. Nah, itu maksud at-tauhidul haqiqi. Itu yang bilanya level itu, itu kada mungkin lagi dah. Lain kerasukan. Apa? Kerasukan. Bilanya kerasukan. Ya. Lalu marah. Oh, kerasukan marah. Ya. Itu berartinya ada ngomong kendalikan. Kerasukan setan. Ada ngomong kendalikan. Orang kerasukan itu berarti kan ada ngomong kendalikan gitu. Lalu Bang, apa caranya? Ya caranya diruqyah itu benar ya. Kalau ini orang sudah kerasukan itu sudah apa namanya? Kada kau berarti si orangnya kada kau mengendalikan. Lalu bagaimana cara menanganinya? Nah, ini berarti agak berbeda. Berarti diruqyah gitu. Nah, itu bisa juga solusi yang lain. Bisa jadinya banyak mau menyebabnya kerasukan adalah bukan hanya karena sarik aja, ada faktor yang lain. Kadang bisa juga orangnya masih ada bisi gaduhan. Amun di Banjarno kadang begaduhan wasituha. Kadang itu masih begaduhan keris. Kadang masih begaduhan atau apa. Lalu yang gaduhannya tadi sarik marasuki. Nah, bisa itu macam-macam sebabnya. Kalau yang tadi yang jelas bilanya ada orang kerasukan lalu sarik, itu berarti si orangnya itu sudah ada mampu. Bila ada mampu kayak ini Bang, berarti penanganannya beda. Karena kawai yang membaca istighfar, membaca ta'awud, mandi, berarti bisa ada kawai sampai di situ. Harus ada yang lain. Bilanya tadi Bang Jar, bisi gaduhan tadi, berarti gaduhannya dibuang, mau dibakar Bang. Ada bisi macam-macam ya. Dibakar tuh berarti. Bilanya ada dibakar Bang, atau boleh pulang. Bisa dipercayai lah. Bos? Bisi gaduhan itu bisa dipercaya. Bisa percaya. Bisi gaduhan itu bisa dipercaya. Masalah dipercaya kan Bang? Kalau bisa punya keris itu ada pengaruh. Apa? Misalnya punya keris dari sakit, itu ada pengaruhnya. Bisa iya, bisa kada. Bisa iya, bisa kada. Cuma bilanya bisi ada pengaruhnya. Nah, itu yang dilarang dalam ilmu tauhid. Karena mempengaruhi apa ya? Keimanan kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang keris biasa aja,
Namun bahasanya tuh keris yang kadide isinya. Nah, keris biasa aja ya ada apa ya. Cuma bilanya yang ada isinya, nah itu yang pian misalnya di rumah menyimpan barang-barang apa ngarannya nih klasik ya ada apa ya itu masalah kolektor benar ya. Cuma yang jadi masalah tuh bila barang-barang tadi diyakini memberikan sesuatu, nah itu yang jadi masalah. Nah, itu yang bisa kerasukan biar di ruqyah bihimat tapi sebabnya kan dibuang terbulik pulang gitu. Ini misalnya bisa gaduhan buaya, mana gaduhan buaya di Banjar ini kan begaduhan buaya itu maksudnya buaya gaib. Nah, biar di ruqyah tapi masih begaduhan buaya ya bisa terbulik pulang itu. Sok terbulik. Itu tadi marahnya tuh beda sudah. Nah, faman tawajjah ilaihi makruhun min ghairihi wala hawa annahu la fa'ila wala mu'tiya wala mani wala nafi'a wala dara illa Allah taala inda fa'an anhu asarul qadar. Kalau dapat sesuatu yang tidak menyenangkan dan itu pasti membuat marah. Nah, cuma orang tersebut sadar dan ingat bahwa tidak ada yang fa'il melakukan sesuatu, mu'ti memberikan sesuatu, mani menghalang sesuatu, nafi' memberikan sesuatu, dor memberikan mudar sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka indafa'at anhu atharul ghadab, maka apa yang kayak hilang efek marah, efek sarik tadi. Contoh orang berbagi duit sedekah benar ya. Sidin imbah datang sidin imbah dapat warisan banyak, dapat warisan keluarga, lalu tetangga sidin bagi, sebarang rumah sidin bagi, sebelah kanan dibagi, sebelah kiri dibagi, di belakang sidin bagi. Soalnya ada seikong yang para rumah sidin kada dapat teliyong, kada dapat. Yang lain dapat, sidin kada dapat. Entah nama membagi ini kada ingat kah, atau pas lagi dibagi sidin pas lagi di luar kah, intinya kada dapat. Nah, maka sidin yang kada dapat tadi manusiawi sare. Kenapa kau dapat dia? Maka kau sebarang rumah. Ya kan sebarangan pas bang bagi sedikit tapi yang sudah sini dapat ya. Aku lantak menolongi sidin ya bang, mau kan dapat, mungkin dapat lah, kamu dapat ya. Jika kemudian dapat ya, dapat. Aku jadi seorang ada dapat ya makin sare. Aku rancak menuju sidin ini jar, ada semua belum rezeki belum mungkin belum rezeki. Iya nih bang ada dapat sidin kan rezeki makin sare. Nah kan sarik lah, manusia sarik lah. Tapi bila sidin tadi memakai rumus at-tauhidul haqiqi, makanya sini kan Musadi madahkan ini yang level paling tinggi dasarnya itu. Sidin sadar bahwasanya apa? Ya kan yang mengatur rezeki Allah, yang mengatur hati manusia Allah, yang memberikan manfaat Allah Taala. Bila nak itu ingat kali jadi sarik. Oh mungkin Allah Ta'ala sudah menggerakkan hati sidin, jadi kalau bisa didari. Nah ini kan jadi sarik. Jadi kan jadi sarik lawan orang nang ada penjurung tadi, karena tahu apa? Ini Allah yang mengatur. Nah, itu level paling tinggi yang letak betul tadi. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man dafa'a ghaidahu, siapa yang menahan marahnya, dafa'allahu anhu azabah, Allah tahan azabnya. Wa man hafidha lisanahu, siapa yang menjaga lisannya, satarallahu auratahu, Allah tutup auratnya atau kemaluannya, aib-aibnya lah mendoa itu. Man kadzama, di riwayat lain lah, wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kadzama ghaidan, siapa yang menahan marah, wa huwa yastati'u ayyunfidahu, dan dia sebenarnya bisa meluapkan kemarahan tersebut,
menahan marah, padahal sebujurnya kawannya melampiaskan marahnya tadi, tapi ditahannya. Apa yang terjadi? Da'ahullahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Nah, kaina hari kiamat orang yang bisa menahan marah nih nah. Padahal awak melampiaskan tapi ditahannya. Yang terjadi hari kiamat kainanya dipanggil di hadapan makhluk lah. Dipanggil Sano kiau, imah di kiau apalagi? Lalu orang tadi disuruh memilih apa? Bidadari, terserah aja hendak nang mana. Nah, hadisnya nih riwayat Abu Daud. Jadi bilang riwayat Imam Ahmad. Nah ini hadisnya. Jadi banyak kalau menahan marah, kaina hari kiamat orangnya di kiau di depan yang lain kiau sini. Kan dulu kaum menahan di sarif kok inggih. Namun kayak itu silakan pilih bidadari yang mana. Mantep benar nih. Namun kalau yang binian kok? apa? Kalau yang binian? Oh kartu apa hadisnya binian lah. Kalau tahu lah biniannya lah. Kalau tahu entah bidadara, nah tahu juga. Kalau tahu ini hadisnya kayak itu bang. Karena dapat turun hadis pembandingnya. Wa fi riwayatin, ini riwayat yang lain, man kadzaba ghaidan wa huwa qadirun ala imba'ihi, siapa yang menahan marah padahal mampu, mala Allahu qalbahu nuran, Allah penuhi hatinya cahaya, wa amnan rasa aman, wa imanan dan iman, wa zawwajahu dan Allah nikahkan minal huril ain masya'a, daripada bidadari yang dia pilih terserah aja yang mana. Nah itu ini mau Bonus. apa? Bonus. Ya bonus lagi ya. Bonus lagi. Karena kan ini satu hadis. Karena yang hal-hal yang kayak itu perlu disandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Nah banyak lagi ya Pak. Nah di riwayat lain lah. Idza kana yaumul qiyamati nada munadin man kana ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah. Siapa yang kena dijawab, siapa yang pahalanya atas Allah masuk surga. Lepas itu pulang dijawab, man zal ladzi ajruhu 'ala Allah. Siapa lagi yang pahalanya atas Allah? Fayaqumul afun, maka berdiri orang-orang yang al-afun, orang-orang yang memaafkan, anin nas, memaafkan manusia, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab. Berarti nih kalau jadi bahasa sederhana, siapa yang memaafkan orang ataulah siapa yang ketujuh memaafkan orang, ini cara masuk surga bighairi hisab. Jadi misalnya ada, wah maaf aja memaafkan orang karena kada tahu fadilahnya memaafkan. Sare kalau untungnya sedikit, tapi memaafkan pahalanya itu banyak. Nah, ini pindah aidon orangnya. Ya bilanya kau memaafkan, pahalanya yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab. Nah, di riwayat lain jar Nabi, laisa syadidu bisur'at, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang apa ya, secara fisik kuat, lain itu aja Nabi. Tapi innamasyadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya bila saat marah. Kalau saat marah itu bisa mengendalikan, itulah orang yang kuat. Nah, lalu di riwayat lain, anna rajulan qala li sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi riwayatnya ada seseorang laki-laki mendatangi Sayyid Umar lah itu. Misalnya orang ini langsung berucap jelakin tadi lah memadai Sayyid Umar, innaka la taqdi bil adl, pian ini kada adil.
langsung ya ada Sayyidina Umar pian kada adil, wah ini benar nih orang nih. Wala tu'til haqqa, tidak memberikan hak sesuai pemiliknya. Wah ini yuri sama dia Sayyidina Umar langsung pian Sayyidina Umar kada adil, kada memberikan hak orang. Faghadiba wahmarra wajhu, lalu Sayyidina Umar sariknya itu. Lalu ada yang berucap, nang berucap nih mantap juga itu. Jar berucap adalah ya Amiral Mukminin alam tasma' anna Allah Ta'ala yaqul khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa hadza jahil qala sadaqta fa ka'annama kana naran fa'at. Kan nang jalakian tadi nalah Sayyidina Umar pian kada adil, pian kada menjulung haknya kepada sang pemiliknya. Sarik Umar langsung sarik moha abang mata menceleng nah kira-kira nak sarik dah tanya dia menyuti Sayyidina Umar ingatlah pian ayat Al-Quran khudhil afwa wa'mur. Khudhil afwa itu kan berarti maafkan, wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Nah ayatnya kayak itu. Nah lalu jar orang tadi kan wahada jahil, orang ini jahilkah kada Sayyidina Umar? Ya Nabi jar Sayyidina Umar sodakta, kamu betul. Maka Sayyidina Umar nang asalnya ape kayak ape ini malah timbul pajak langsung habang rumah. Oh gila ini orang jahil, biar dia dah. Nah jadi sarek. Nah itu karena jadi sarek karena ingat ayat wa'rid 'anil jahilin. Bila orang jahil lihat akan aja, biarkan aja. Nah itu soalnya rumusnya. Lalu wakila inna Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, ini Muawiyah anak Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Muawiyah ini adalah kana min ahlamil Arab, orang paling al-hilm di bangsa Arab. Muawiyah ini orang paling bisa menahan marah. Nah itu. Wa kana yaqul, dan Sidin pernah berkata, di sini nah ma ghadibtu ala man aqdiru alaihi wala ala man aqdiru alaihi fadda'a wahidun annahu yaqdibu fadakhalani wa qala lahu atlubu minka an tuzawwijani walidataka falamma falaha duburun kabirun faqala dzalika sababu hubbi abilaha summa qala lil khazin a'tihi alfa dinar liyashtariya jariyatan. Ini orang mengadu lawan apa ngarannya Muawiyah tadi. Nah wa'lam annal ghadaba innama yudammu haitsu lam yakun lillahi ta'ala amma idza kana lahu ta'ala fa huwa mahmudun wa min thamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdibu idza tahaqqat hurmatillahi azza wajalla. Nah marahnya ini, marah yang dicela ini adalah marah yang kadina hubungannya lawan syariat Allah, hukum Allah. Tapi bilanya marah karena hukum Allah diremehkan, karena kitab suci diremehkan, itu yang marah dibolehkan. Itu. Nabi sarek bila hukum Allah dilecehkan, diremehkan, ditawar-tawar. Makanya kan waktu ada orang menawar Nabi supaya si perempuan pencuri itu jangan dipotong tangan, Nabi langsung sarek. Nabi, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya. Ini karena kan berhubungan dengan hurumatillah. Intahakat hurumatullah.
penghormatan hukum Allah. Nah, lalu penutup. Nah, ada beberapa poin dari hadis ini. Yang pertama, likul lidain fil Islam dawa. Jadi setiap penyakit, setiap masalah itu ada obatnya. Ada obatnya. Lalu adamul hukmi bainasnain fi halatil ghadab. Jangan memutuskan sesuatu saat marah itu. Makanya hakim itu kada boleh memutuskan sesuatu pas lagi sareh. Kada boleh. Kada tenang enak, kada putusannya enak, kada tepat. Nah, la budda minal isti'adzi billahi minasyaitonir rajim indal ghadab. Harus membaca ta'awudz ketika marah. Jadi minyasarik langsung baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalmul ghaid lahu qadiratun fil Islam. Menahan marah itu memiliki keutamaan di dalam agama Islam. Nah, mudah-mudahan kita bisa menahan marah kayak hadis Nabi la taghdab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta